Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mukminin dan mukminah hafizakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kali kedua saya bersama Bapak Ibu semuanya di sini di muamalah ini. Mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Karena dalam Islam orang berilmu orientasinya tidak hanya ilmu, tapi ilmu untuk amal. Karena tidak ada gunanya orang menuntut ilmu saja tapi amalnya tidak sesuai. Pembahasan kita malam hari ini juga pembahasan yang menuntut amal yang luar biasa, yaitu bicara tentang masalah kedermawanan yang potretnya adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, di awal saya ingin sampaikan sebelum bicara tentang kedermawanan dan semuanya, sosok seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sosok yang luar biasa, istimewa, tercatat dalam sejarah sangat amat luar biasa, dan ini hasil didikan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ini Quraisy dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu kalau nasab sama dengan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Asyram mubasysyirun bil jannah itu yang Bani Zuhrah itu. Perlu dipahami mungkin Bapak Ibu yang belum belajar tentang nasab di dalam sirah. Quraisy itu punya beberapa disebutnya sebagai butun Quraisy. Jadi ada keluarga besar, semuanya Quraisy, tetapi mereka hadir dari keluarga besar yang berbeda-beda. Kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin umpamanya, mereka semua Quraisy, tetapi mereka datang dari keluarga yang berbeda di Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu umpamanya, beliau dari Bani Taim, makanya Abu Bakar At-Taimi. Umar bin Khattab dari Bani Adi, karenanya disebut Umar bin Khattab Al-Adawi. Utsman ini dari Bani Umayyah. Bani Umayyah karenanya Utsman bin Affan Al-Umawi. Ali bin Abi Thalib kita tahu dari Bani Hashim. Ini nasabnya sama dengan Rasulullah SAW, karenanya Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Begitu seterusnya. Memahami sejarah dengan memahami keberadaan keluarga besar ini menjadi menarik. Mengapa menarik? Kita akan paham dengan sangat jelas siapa, apa, posisi orang seperti apa. Saya kasih contoh sebelum bicara Abdurrahman bin Auf. Ketika muslimin membaiat pertama kali khalifah mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang Abu Bakar itu Quraisy tetapi dari Bani Taim, dan Bani Taim itu adalah Quraisy yang paling lemah.
Ini menjadi menarik. Ini luar biasa kajiannya, bahwa itu artinya muslimin memang mengangkat seseorang bukan masalah urusan sekedar nasab. Karena kalau bicara tentang masalah nasab, Abu Bakar bukan Quraisy yang kuat, Bani Taim bukan Quraisy yang kuat, yang luar biasa, termasuk hitungannya yang lemah. Tapi ternyata justru yang memimpin seluruh muslimin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karenanya pasti ada pertimbangan lain, dan kita semua paham itu. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Bani Zuhrah. Bani Zuhrah juga bukan merupakan Quraisy yang kuat. Ini juga menjadi menarik karena nanti Abdurrahman bin Auf punya posisi yang sangat menentukan di kepemimpinan Islam. Dan itu ternyata justru berasal dari Az-Zuhri, walaupun nanti belakangan begitu masuk ke wilayah Islam, kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang dengan kiprah di agama, di sosial, sangat kuat, dan itu mengangkat Bani Zuhrah memang. Tapi aslinya di Quraisy, Bani Zuhrah bukan merupakan Quraisy yang kuat, yang tinggi. Quraisy kuat itu ya kalau kita lihat paling tidak ada 3 nama besar. Satu Bani Hashim, Al-Hashimi, Bani Hashim, Bani Makhzum. Bani Makhzum itu asalnya yang kita kenal musuh Nabi SAW yang luar biasa, yaitu Abu Jahal. Itu Bani Makhzum. Mengapa Bani Makhzum kenapa Abu Jahal sangat memusuhi Nabi? Itu karena dia merasa saya ini sama Muhammad sama sejajar. Kita ini keluarga besar Quraisy-nya sama-sama keluarga besar yang terhormat. Dia dari Bani Hashim, saya dari Bani Makhzum. Makanya dia menyebut dirinya sebagai kita ini Bani Makhzum, dan Bani Makhzum masyarakat Abu Jahal, keluarga besarnya, dan Bani Hashim itu seperti kafarosai rihan, seperti 2 kuda yang terus berlomba. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang, begitu seterusnya. Sampai ketika Muhammad ngaku jadi nabi, lah kami kalah. Kami ngaku jadi apa? Jadi pikirannya Abu Jahal pikirannya itu selalu hanya saingan keluarga. Jadi sebagai kita juga mengetahui bahwa kadang-kadang begitu, orang itu tidak suka Islam, kadang-kadang memang salah paham. Dipikirnya ini cuma ngaku nabi, dan urusannya cuma urusan saingan keluarga supaya menang. Nah, yang ketiga itu adalah Bani Umayyah, keluarga besarnya Utsman bin radhiyallahu anhu, atau juga dikenal dengan, nanti ada nasab juga disebut dengan Bani Abdi Syams Al-Absyami. Bani Abdi Syams Al-Absyami. Nah, ini dikenal dengan keluarga besar, jumlahnya banyak, kaya raya. Karena itu maka menjadi kuat. Adapun Bani Zuhrah, asalnya Abdurrahman bin Auf itu bukan di posisi tinggi-tinggi itu, Bani Zuhrah. Karena itulah ketika ada persaingan perekonomian, awalnya perekonomian itu memang dikendalikan oleh keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kemudian begitu tersaingi oleh Bani Abdi Syams, sekali lagi Bani Abdi Syams, diantaranya lahir Utsman. Begitu Bani Abdi Syams naik, bahkan kemudian Bani Hashim dan Bani Muttalib mulai turun secara kemampuan perekonomiannya dibandingkan Bani Abdi Syams. Sejak itulah maka Bani Zuhrah, keluarga besar asalnya Abdurrahman bin Auf itu gabungnya ke Bani Abdi Syams. Mudah-mudahan antum nggak pusing. Supaya antum tahu belajar nasab itu penting sekali, Pak. Dan ini kita abaikan, terutama di masyarakat Indonesia yang ini juga kita abai. Padahal dengan mengetahui kekuatan masing-masing nasab, di situ orang tahu kebesarannya. Dan selalu ada pelajaran luar biasa. Intinya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan keluarga besar Bani Zuhrah itu lebih dekat bergabung kepada Bani Abdi Syams karena masalahnya masalah perekonomian. Karenanya ketika kita deretkan nama istri Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Kalau bicara tentang istri-istri para sahabat, para khulafaur rasyidin,
atau 10 orang yang dijamin masuk surga umpamanya, termasuk di dalamnya adalah Khulafaur Rasyidin. Memang nanti jangan juga kaget ketika disebut berapa jumlah istrinya. Pertama, memang yang namanya syariat menikah lebih dari satu di zaman Nabi SAW biasa banget. Yang nggak biasa kan zaman kita rusuh aja ya kerjaannya kan, nggak selesai. Karena itulah maka kalau kita dihitung Bang, jumlah istrinya Abdurrahman bin Auf itu 12 orang. 12 tentu tidak 12-12-nya, 12 haram hukumnya. 4 maksimal kan? Pasti mengerti antum, 4 itu. Kenapa sampai 12 totalnya? Yang jelas begitu dihitung beliau meninggal 12. Itu bukan akhir segalanya, karena ternyata dia punya ummahatul aulad. Ummahatul aulad itu aslinya budak. Dan kita tahu hukum dalam Islam perbudakan itu halal, sah untuk tidak dinikahi. Tapi begitu dia hamil maka sudah tidak boleh dijual. Begitu sang majikannya meninggal maka otomatis dia merdeka. Namanya itu ummul aulad namanya. Ummul walad namanya, ummahatul aulad. Ummahatul auladnya Abdurrahman bin Auf saja itu ada 6 orang. Jadi 12 per 6 ya 18 lah, 18 ya kan. Subhanallah. Tapi jangan berhenti di situ bahasnya, karena saya juga tidak tertarik dengan pembahasan yang cuma sporadis, cuma provokasi aja. Betulan Pak, satu poin, saya ingin katakan satu poin. Baik itu pernikahan Rasul atau pernikahan sahabat-sahabatnya. Rasul dan para sahabat itu menikah dengan peta Pak. Ada petanya. Fadl, antum mau nikah lagi silahkan, tetapi saya boleh nanya apa petanya. Para ulama membahas itu. Rasulullah SAW ketika menikahi istri-istri beliau semua jelas petanya. Bisa dipahami ya? Semua jelas petanya. Bukan jelas kasusnya. Jelas petanya. Silakan itu, sebut siapapun itu. Ya. Sebutlah istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Semua juga tahu ini wanita mulia yang paling cerdas, dialah orang yang paling mampu menampung ilmu Nabi SAW. Begitu Nabi SAW menikahi umpamanya anak kepala putri kepala suku, masuk Islam tuh satu sukunya. Petanya jelas itu. Petanya sangat jelas. Juwairiyah nikahi masuk Islam tuh satu kepala suku. Satu suku itu. Dan seterusnya. Karena itulah Abdurrahman bin Auf pun demikian. Abdurrahman bin Auf itu ternyata rata-rata istrinya yang memang Quraisy. Rata-rata istrinya Quraisy, dan para ulama menghitung kebanyakan dari Bani Abdisyams. Tadi saya sudah katakan ya, kemana bergabungnya Bani Zuhrah? Ke Bani Abdisyams. Dan itu semakin membuktikan, semakin menguatkan bahwa Abdurrahman punya ikatan yang sangat kuat dengan keluarga Bani Abdisyams, terutama dalam pembahasan masalah perekonomian. Karena sekali lagi Bani Abdisyams secara perekonomian paling unggul saat itu di Mekah. Bisa dipahami. Jadi ini artinya bahwa Abdurrahman bin Auf dari sejak awal pun dia sudah memetakan perekonomiannya. Dengan siapa dia menikah. Gitu ya. Jadi para bujangan yang belum terlanjur, antum perjelas dulu antum mau ngapain? Antum mau nikah sama siapa? Iya, Pak. Abdurrahman jelas. Dari awal, dari di sini kita tahu Abdurrahman radhiyallahu anhu itu punya pandangan yang sangat luar biasa tentang apa yang mau dilakukannya sampai nanti beliau meninggal. Sampai nanti beliau meninggal. Ini pilihan hidup yang luar biasa. Begitu ya. Ini luar biasa karena Rasul sendiri yang mengatakan tunkahul mar'atu li arba', ya kan? Li jamaliha wa maliha wa nasabiha wa diniha fadfar bidzatid din taribat yada. Artinya itu luar biasa. Sampai memilih diantaranya memilih nasab. Nah, nasab itu pentingnya diantaranya itu. Ketika rata-rata istrinya Abdurrahman bin Auf adalah dari Bani Abdisyams, itu mengikatkan dua keluarga besar antara Bani Zuhrah dan Bani Abdisyams. Kemudian secara perekonomian, karena Bani Abdisyams paling tinggi, Bani Zuhrah
bergabung ke situ untuk juga meninggikan perekonomiannya. Begitu, itu namanya nikah cerdas. Baik. Dan sedikit dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa anaknya? Kalau istrinya segitu berapa anaknya? Kira-kira? Ada khilaf panjang dalam masalah berapa anaknya. Yang jelas anaknya puluhan. Masya Allah, antum bisa kebayang nikmatnya, ya kan? Makanya ini loh yang saya katakan, betapa jauhnya pembahasan kita hari ini dengan pembahasan zaman Rasul kita SAW. Kemudian tiba-tiba hari ini kita cuma berkata itu zamannya beda. Pak, lah apanya yang beda? Apa yang beda? Nabi kita sama. Antara nabinya Abdurrahman bin Auf saat itu dengan nabi kita 15 abad berikutnya sama nabinya. Kecuali kita punya nabi baru di Malang ini. Sama nabinya, Pak. Qurannya juga masih sama, kiblatnya masih sama. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kita. Baik. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pertama dia punya lingkungan Quraisy. Bukan Quraisy. Beliau sendiri Quraisy, dan Quraisy itu dinas dalam Quran kelebihan mereka adalah dagang. Ini langka. Kitab suci tidak mengungkap semua suku. Begitu diungkap suku dengan keahliannya, maka harusnya ini menjadi pelajaran mahal. Kita semua tahu ayatnya. Suratnya pun surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Apa arti ilaf? Kebiasaan itu terjemahan gak ada maknanya, Pak. Ini repotnya kita baca Quran tanpa tafsir. Ilaf, tahu ilaf? Ilaf itu adalah merupakan karya Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Ini repot ngaji sirah ini memang, Pak. Siapa Abdul Manaf? Baik. Abdul Manaf saat itu mencoba untuk membuat bagaimana caranya anak-anak keturunan dia Quraisy di bawahnya itu mereka bisa melakukan perdagangan di negeri manapun. Maka yang dia lakukan adalah ilaf. Jadi terjemahan kebiasaan gitu ya tidak salah. Cuma apa maknanya? Lihat kedalamannya. Saya jelaskan apa ilaf itu. Karena waktu itu Persia Romawi selalu tarung. Kadang-kadang Persia menang dan itu lebih sering, kadang-kadang Romawi menang. Sehingga hubungan antara Persia Romawi itu buruk. Kehidupan perekonomian perdagangan Persia Romawi juga putus. Wong perang terus. Masalahnya orang-orang Arab, Jazirah Arab, termasuk Quraisy tentunya, itu mereka tidak ikut-ikutan walaupun mereka memihak. Ya secara hati mereka lebih memihak Persia daripada Romawi. Itu ada alasannya juga kenapa mereka lebih memihak Persia. Yaitu alasannya karena Persia bukan ahlul kitab. Kan sama, orang Quraisy gak ngerti kitab, gak punya kitab. Kalau Romawi punya Alkitab, karena mereka lebih suka gabungnya ke Persia. Maka nanti begitu Nabi Muhammad SAW hadir, Nabi diberi Alkitab oleh Allah, Al-Quran, karena turun surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Itu pemberitahuan tentang Romawi akan menang lawan Persia, dan itu orang-orang Quraisy tidak pernah percaya pada Nabi Muhammad SAW, karena mereka jagonya Persia, Nabi Muhammad jagonya Romawi. Oh ya, ini di masa awal dakwah Nabi di Mekah. Kenapa? Karena Nabi lebih suka yang menang adalah yang punya kitab, karena Rasul punya kitab juga, walaupun berbeda ya kitabnya. Baik, jadi ilaf itu saya ingin bicara Quraisy nih.
untuk sampai pada titik Quraisy. Ilaf itu adalah upaya untuk mendekati pemimpin-pemimpin besar itu supaya orang-orang Quraisy, anak-anak Abdul Manaf diizinkan dagang di negeri-negeri itu. Kan begini, kalau umpamanya Quraisy diizinkan dagang di Persia, bisa jadi besok masuk Romawi tidak diizinkan, betul kan? Kamu nih jangan-jangan orangnya Persia, betul? Karena kan Persia Romawi tarung. Atau sebaliknya, masuk dia ke Romawi, besok Persia tidak akan izinkan masuk ke sana. Romawi itu membentang dari mulai negeri Syam, kalau ibu kotanya di arah utara Konstantinopel Turki hari ini, terus ke selatan Syam sampai ada sebelah baratnya Laut Merah, terus sampai ke arah Yaman, itu semua Romawi. Persia sebelah timur, Irak dengan pusatnya Iran, terus ke arah timur. Nah, posisinya di tengah itu Quraisy itu. Jazirah Arab itu posisi di tengah. Bayang ya petanya? Atau bayang? Ya begitulah pokoknya. Quraisy di tengah itu, dia dikelilingi begitu. Sebagai seorang ayah, dia pikir nih anak-anak saya nggak bisa dagang ini, ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh, ke sini dicurigai, serba salah. Makanya dia mencoba mendekati, dia datangi pemimpin besar Persia, pemimpin besar Romawi, pemimpin besar Habasyah, pemimpin besar Yaman, didatangi, pemimpin besar Irak, semua didatangi untuk bagaimana caranya supaya kak saya dan anak keturunan saya yang Quraisy diizinkan untuk dagang di sini kapanpun. Maka kemudian datanglah dia dan mulai memberikan hadiah. Namanya orang mendekati, Pak, dikasih hadiah. Oh ini dulu kan setiap daerah punya ciri khas dagangan. Ciri khas dagangan. Ya, nah, di antara kelebihan yang luar biasa dari Mekah adalah di antaranya kulit. Kulit. Dan dulu kita tahu kulit binatang ternak itu fungsinya Masya Allah sangat banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali. Dan mahal, sampai sekarang juga mahal. Kulit mahal, jaket asal kulit mahal. Sama, dan dulu dipakai bukan hanya untuk pakaian. Dulu semua bejana begini kan dari kulit. Dan jauh lebih sehat daripada ini. Karena kulit itu, ya. Sudah pernah nyobain minum di kulit? Oh iya, Masya Allah, Pak. Kirbah umpamanya. Kirbah itu kan dari kulit, bahannya semua. Maka dia selalu bawa hadiah tuh ke pemimpin, diberikan terus ini yang terbaik dari produksi kami, daerah kami, terus didatangi satu-satu sampai semua mengizinkan. Itulah yang disebut dalam Quran sebagai ilaf. Paham ya? Bandingkan jauhnya dengan kalimat kebiasaan. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi mereka itu dengan ilaf itu mereka bisa dagang di musim dingin dan musim panas. Asy-syita musim dingin, as-saif musim panas. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, selain bicara tentang perdagangan, yang menarik adalah Allah jelas menyampaikan di dalam ayat dalam surat ini, surat Quraisy ini, bahwa Quraisy itu punya kehebatan dagang. Saya sejak dari Surabaya, Gresik, Jombang tadi terakhir, saya ketemu dengan teman-teman komunitas Arab. Di antaranya saya bilang, beberapa di antaranya teman-teman pengusaha besar, saya bilang, kalau antum keturunan Quraisy, maka harusnya antum ambil alih perdagangan terutama di negeri ini yang sudah tidak di tangan bahkan anak negeri ini. Harusnya antum yang bisa, antum yang paling bisa mengambilnya. Makanya salah fatal kalau dengan wajah Arab antum ingin jadi artis. Saya sampaikan kemarin dari sejak di Surabaya. Terus saya ke Gresik, saya ngomong lagi di Gresik. Di teman-teman saya ngobrol. Begitu sih. Ini orang tidak memahami tentang nasabnya, buruknya sampai segitu. Padahal kalau dia ambil kehebatannya, cepat sekali
ide naik. Nah, Quraisy itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keahlian mereka dagang. Secara umum sebenarnya Jazirah Arab selain Quraisy, masyarakat Arab lain, karena tanah mereka tandus ya. Tandus. Jadi ditanami juga paling hanya beberapa persen yang bisa ditanami Jazirah Arab. Maka aktivitas mereka yang paling besar adalah dagang. Karenanya sebenarnya walaupun yang paling hebat Quraisy, masyarakat Arab lain pun begitu. Jadi seharusnya begitu, teman-teman antum yang punya nasab Arab, jangan salah jalan. Itulah antum yang bisa kendalikan itu, dagangan itu, ambil alih itu bisa dengan sangat mudah karena di diri antum ada itu. Baik, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu di sini kelebihannya. Dari mana nanti kekayaan besarnya? Di sini, perdagangan. Perdagangan dia lakukan. Karena itu adalah keahliannya, keahlian yang dimilikinya. Rizki sesungguhnya bisa terbuka dari pintu mana saja, dari mana saja. Nanti kan kita tahu, nanti ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah ke Madinah kan berjumpa dengan masyarakat Madinah, yang masyarakat Madinah itu tidak semuanya berdagang. Dan salah satu keahlian masyarakat Madinah adalah bertani. Bertani juga subhanallah. Orang-orang yang berhasil di situ itu juga punya rezeki yang melimpah ruah. Dan banyak contohnya di sahabat Nabi SAW. Ada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, termasuk Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Masya Allah, orang-orang dengan kekayaan yang luar biasa karena mereka punya kebun-kebun yang besar, yang pertanian yang menghasilkan luar biasa. Nah, tapi Abdurrahman karena orang Quraisy, tinggal di Mekah, kebiasaannya dagang, dan apalagi masyarakat Mekah diuntungkan dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dari dulu sampai hari ini menguntungkan dari sisi bisnis. Makanya kan ada kata al-bait di surat Quraisy kan, falyabudu rabb hadzal bait. Maka ibadahilah Rabb yang punya rumah ini. Al-bait, Baitullah, Ka'bah maksudnya. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan, menghilangkan rasa laparnya, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takutnya. Karenanya kondusif. Jadi ketika kita bicara itu berarti di situ lihat ada 4 poin, ada 5 poin besar sebenarnya. Quraisy, di surat Quraisy ada tema Quraisy, kemudian dagang, baik, Baitullah, hilangnya rasa lapar, hilangnya rasa takut. Satu lagi kalau ditambah 6 itu ilaf. Ini konsep perdagangan menarik loh. Oh iya, ini konsep perdagangan luar biasa. Karena kalau rasa aman saja dicabut, bubar dagang ya kan. Hari ini bahasanya, para investor lari segala macam. Masalah keamanan. Ilaf juga demikian. Bagaimana supaya orang bisa mudah keluar masuk ke sebuah daerah untuk dagang, itu masalah ilaf juga. Masalah ilaf. Nah, kalau Quraisynya adalah jaminan tentang masalah keahlian dan kualitas. Baik, Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu dengan keahlian itu maka dia menjadi orang kaya di Mekah. Kaya. Dan Abdullah bin Auf itu salah satu teman akrabnya Abu Bakar. Mengapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar itu punya rumah yang kalau lagi ngumpul di rumah Abu Bakar itu semua orang senang duduk sama Abu Bakar. Sirah menyebut Abu Bakar itu adalah rajulan muhabbaban, kana rajulan muhabbaban. Orang yang kalau orang ngelihat itu senang gitu sama dia. Ada ya orang yang kita ngelihat aja duduk sama dia ngobrol seneng banget kita duduk. Karena ada orang yang nyebelin banget kan. Baru ngeliat aja kita udah jengkelin minta ampun, ada kan itu. Ini enggak, Abu Bakar itu muhabbab, rajul muhabbab. Dan satu lagi karenanya Abu Bakar itu punya banyak keahlian, di antaranya ilmu dagang. Karenanya kalau duduk di rumah Abu Bakar itu ada dialog pembahasan tentang dagang. Jadi semacam konsultan dagang, menarik ini. Dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu teman baiknya Abu Bakar.
Abdurrahman bin Auf juga orang yang sejak masa masyarakatnya masih jahiliyah, dia sudah menjaga dirinya tidak mau minum khamr sama sekali, padahal seluruh masyarakat juga minum khamr. Jadi memang ini orang baik dari dulu, Abdurrahman bin Auf ini. Seperti Abu Bakar. Makanya mudah sekali. Begitu Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar langsung ngajak Abdurrahman diantaranya, dan Abdurrahman juga langsung masuk Islam. Mudah sekali, karena memang jiwanya orang baik dan teman baik di masa lalu. Maka Abdurrahman masuk Islam. Dan karena dia orang yang punya bisnis yang besar sejak di Mekah dan seterusnya, maka disitulah dia mulai belajar tentang Islam, berinteraksi dengan Islam, dengan ilmu Islam. Ketika diperintahkan sejak di Mekah, ayat-ayat menganjurkan untuk bersedekah, untuk berinfak, itu sudah berlatih terus. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu nanti dengan semua kebesaran bisnisnya itu, dia harus mengenolkan semua bisnisnya. Jadi balik nol. Bisa dibayangkan ya? Ini hanya iman yang bisa bicara. Supaya kita tahu Abdurrahman itu bukan cuma bicara tentang kedermawanan. Jadi kalau hari ini kita bicara dengan judul kedermawanan yang apa tadi judulnya? Menaklukkan dunia, itu jangan cuma dibicarakan tentang kedermawanannya. Dia perlu iman yang tidak sederhana. Mengapa begitu hijrah? Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang tidak bisa membawa hartanya. Karena sahabat ingin bawa hartanya, manfaat buat dakwah, tapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Abdurrahman bin Auf berangkat hijrah ke Madinah hanya dengan baju yang nempel di badannya. Bisnisnya nol. Kembali ke titik paling bawah nol. Abdurrahman bin Auf. Tapi itulah iman. Iman itu, ketika iman itu bicara, orang bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan siapapun. Jadi orang bisa melakukan keajaiban-keajaiban itu dengan iman. Cobalah cari hari ini, ya kan? Coba cari hari ini. Orang punya bisnis besar, karena dia harus hijrah dalam Islam, dia rela nol. Tak mudah nyarinya. Tak mudah. Anggaplah sudah jelas-jelas haram yang dia jalankan. Tapi mikirnya kan panjang kan? Gimana Ustaz, ini ada keringanan apa tidak di bab ini? Kan saya ini punya anak, ya kan? Anak saya sedang perlu biaya besar-besar lagi. Ya, kita paham itu. Artinya tidak, ini bukan sembarang orang yang rela meninggalkan hartanya dengan imannya untuk hijrah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Nol nggak apa-apa, nol. Dan ini sekaligus pelajaran. Apakah Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi melarat setelah itu? Tidak sama sekali. Supaya kita tahu, teman-teman yang masih perlu hijrah dari hartanya, dari tempat pekerjaannya yang haram atau syubhat, untuk ingat kisah Abdurrahman bin Auf. Tidak ada orang hijrah terus jadi sengsara, itu enggak ada. Orang hijrah itu mulia. Hijrah itu mulia. Abdurrahman berangkat baju nempel di badan, enggak ada masalah. Berangkat dari Mekah ke Madinah. Dan kita semua tahu bahwa di Madinah Rasulullah SAW menggabungkan Abdurrahman dengan orang-orang kaya. Karena at-ta'akhi, persaudaraan yang dilakukan Rasul mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik saat itu. Ada 90 orang kumpul, separuh Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam riwayat yang terkenal dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, sahabat asli Madinah. Dalam riwayat lain, Abdurrahman gabungnya dengan Utsman. Lihat, mau siapapun lah, mau Abdurrahman, mau Sa'ad bin Rabi', mau Utsman, semuanya orang kaya raya. Apa maksud Nabi? Lihat, apa maksud Nabi mengumpulkan orang-orang kaya ini? Bukankah sangat jelas? Sangat jelas. Karena nanti dalam banyak hal yang berurusan dengan pendanaan Islam, mereka yang sudah menyelesaikan. Ayo selesaikan, kalian yang punya duit, ya kan? Kan enak. Kalau yang punya uang ngasih uang itu enak, yang punya ilmu ngasih ilmu itu enak. Yang pusing adalah orang punya uang suruh ngasih ilmu. Sama saja dengan orang punya ilmu suruh ngasih uang, sama pusingnya. Ketika orang memberikan yang dia miliki kan enak kan harusnya. Pas, yang punya waktu ngasih waktu, yang punya tenaga ngasih tenaga. Itu dibagi oleh Nabi, karena ini dikumpulkan ya. Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dan nanti memang kendali perekonomian muslimin, banyak hal besar
yang dihadapi oleh muslimin dari sisi perekonomian di antara penyelesai besarnya mereka bertiga ini. Dan kisah yang sangat kita tahu ketika Nabi sudah persaudarakan kan sudah jelas. Sekarang sahabat-sahabat asli Ansor, asli Madinah, mereka bertanggung jawab untuk mengurusi saudaranya yang dari Mekah. Jadi kalau sampai saudaranya dari Mekah umpamanya nggak makan kelaparan, itu yang disalahkan saudaranya dari Madinah. Loh, punya saudara kok kelaparan. Jadi sudah jelas sekarang ini salah satu solusi awal yang Nabi lakukan untuk mengatasi sementara permasalahan perekonomian. Karena kan Madinah itu bukan negeri kaya seperti Mekah. Kalau Mekah itu negeri kaya, Madinah bukan negeri kaya. Sudah bukan negeri kaya, ketambahan kedatangan muhajirin, orang-orang yang datang, apa nggak tambah masalah? Loh, kalau sebuah kota lapangan pekerjaan saja susah, Pak, ya kan? Sekarang ada rombongan rame-rame pindah ke kota itu, apa nggak rawan konflik sosial? Tapi tidak terjadi di Madinah. Itu hebatnya iman, Pak. Itu hebatnya iman. Dan Quran mengatakan kelebihan itu. Bahwa kelebihan orang-orang muhajirin lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Itu kelebihan orang muhajirin. Mereka gampang sekali keluar dari negerinya untuk mencari keutamaan Allah, menolong agama Allah, semua ditinggal, nggak ada masalah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang shadiq, yang benar itu. Orang yang benar imannya. Adapun orang-orang Ansor dipuji di ayat selanjutnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menempati negeri, menempati iman, mereka mencintai saudaranya yang hijrah ke negeri mereka. Bukan berantem. Saya sampai hari ini di negeri ini, Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu kalau sebuah etnis pindah ke sebuah pulau atau sebuah tempat, itu nggak bisa nyatu loh dengan etnis tempat itu. Dan dalam konflik sosial, kita dengar beberapa kali terjadi di negeri ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena memang nggak suka orang setempatnya, Pak. Kalau ini beda. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Senang sekali ini saudara yang datang hijrah ke mereka, senang sini hijrah kemari. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka dalam dirinya saat memberi itu enggak ada kepentingan apapun, ngasih-ngasih aja. Sampai ithar. Wa yuthiruna ala anfusihim ithar. Ithar itu mementingkan saudaranya, lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri untuk urusan dunia. Jadi antum aja duluan, saya nanti aja. Untuk urusan dunia. Yuthiruna ala anfusihim. Itu orang Madinah kelebihannya. Sampai hari ini. Jadi kehebatan orang Mekah tadi itu daripada Madinah itu dipadu oleh Nabi. Plek. Baik. Klik padu jadi kekuatan besar yang menghentikan berbagai macam kekuatan Yahudi yang menjadi tetangga mereka di Madinah, menghentikan kekuatan besar Arab yang dipimpin oleh Quraisy, bahkan membuka jalan dan kemudian menutup Persia dan Romawi. Itu klik dua ini aja nih, dua ayat ini. Oke, muhajirin ini kelebihannya, Ansor ketemu klik. Nanti dari sisi keahlian juga menarik. Tadi orang muhajirin ahli di dagang ya. Ternyata orang Ansor punya kelebihan yang tidak dimiliki orang muhajirin, yaitu bertani. Itu keahlian penting. Karena muslimin kan tidak berhenti di padang pasir. Begitu muslimin menaklukkan Persia contohnya, Irak itu subur. Subur, penghasil luar biasa. Yaman juga demikian. Dan itu perlu orang Madinah. Orang Mekah gak ngerti. Orang Madinah itu orang ahli. Orang ahli dalam pertanian. Ya, kan orang pertanian ahli itu lihat buah itu dilihat aja tahu berapa kilo. Itu sekian kilo tuh, Pak. Betul enggak, Pak? Iya, betul, tanya. Itu namanya kalau di bahasa Arab namanya khors. Korma gitu tuh. Orang lah kalau nunggu ditimbang kelamaan, Pak. Iya kan, turunin dulu baru ditimbang terus kemudian ketahuan berapa, kelamaan. Keliling aja kebun. Tahu dia. Oh, ini hasilnya sekian shot.
Begitu. Ditimbang nggak akan jauh dari mata ahli. Itu orang ahli itu gitu. Ya kan? Orang ahli itu gitu, ngelihat aja tahu, Pak. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan dipersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, kita semua tahu kisahnya. Karena dia hanya bawa baju yang nempel di badan. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu yang sahabat asli Madinah itu berkata begini. Saya ini dinyebutkan saya ini adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Ngomong begitu. Ini bukan cuma mamerin, kalau mamerin dong nyakitin hati namanya. Bukan cuma mamerin aja enggak. Bukan cuma dipamerkan. Tapi ini muqaddimah, maksud saya antum enggak usah berkeberatan kalau menerima pemberian saya yang besar. Ini Masya Allah jaga hati saudara juga ya. Kan kadang-kadang juga perasaan ya kan. Masuk saya datang-datang repotin dia ya kan. Repotin dia. Dia ingin sampaikan saya ini orang kaya raya. Enggak usah khawatir. Antum saya kasih besar itu enggak besar buat saya. Oke. Tapi memang besar, Pak. Besar. Antum bisa bayangkan, dia sampai katakan saya bagi 2 harta. Ada orang infak separuh harta begitu. Sama saudara yang baru datang, baru dikenal, Pak. Kalau kenalan lama sih nggak aneh. Baru kenal nih, hari ini kenal. Apa yang membuat mereka Sa'ad bin Rabi mampu berbuat sehebat itu, infak sebesar itu? Iman, nggak ada yang lain. Iman. Jadi kesalahan kita hari ini adalah ketika tidak mengurusi iman tapi mengurusi dunia dulu. Mau membahas apapun tanpa iman tidak akan ada keajaiban, Pak. Iman dulu. Makanya saat bin Rabi dengan imannya itu udah kita separuh harta, kita bagi 2. Bagi 2. Anda mau saya kasih. Rumah saya, harta saya banyak, ya kan? Saya juga punya istri 2. Ya, saya punya istri 2. Fanzur ayyuhuma a'jab lak utallikha lak. Lihat mana yang paling mengagumkan buat kamu, saya ceraikan untuk kamu. Susah ini udah, pokoknya udah susah aja, udah dijelasinnya juga susah, sudah nggak usah dijelasin, Pak. Abdurrahman bin Auf orang punya iman, Pak. Walau miskin saat itu, detik itu miskin nggak punya apa-apa. Tapi ini ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu miskin aja nggak kelihatan miskin. Oh iya, Quran bicara kan? Quran saja bicara itu. Jadi orang miskin punya iman itu nggak kelihatan miskin. Sampai orang menduga dari orang berkecup malah orang miskin. Ciri orang bermasalah imannya itu kaya raya saja jadi pengemis, Pak. Oh iya, punya uang ngemis dia, memperlakukan dirinya seperti orang miskin. Beda. Abdurrahman bin Auf miskin saat itu, nggak punya apa-apa, bajunya sudah nggak tahu itu gimana gantinya ya kan. Perjalanan 500 kilo Mekah Madinah. Tapi subhanallah dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Kata Abdurrahman bin Auf. Tawaran menarik itu kan harta ya, tadi kan sama keluarga, istri. Semoga Allah berkahi untuk kamu. Kata Abdurrahman, dulluni 'ala suq. Tunjukkan saya di mana pasar. Saya cuma perlu pasar. Itu teman-teman, ambil ini pelajaran. Antum kalau punya life skill, gak usah khawatir hidup di negeri manapun. Yang repot itu orang tinggal di negeri yang mudah nyari uang pun, tapi gak punya life skill. Kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ahli dagang, bertahun-tahun ahli dagang. Tadi saya lupa sebutkan ya. Usia Abdurrahman itu dengan Nabi terpaut hanya 10 tahun. 10 tahun lebih muda. 10 tahun. Jadi waktu Rasul jadi Nabi 40 tahun, usia Abdurrahman 30 tahun. Ya, supaya kita kebayang. Artinya orang dengan pengalaman, Masya Allah. Orang juga secara usia sudah matang sejak di Mekah. Makanya Abdurrahman tahu, saya cuma perlu pasar. Tunjukin aja di mana pasar. Saya perlu pasar, tunjukkan. Ditunjukkan pasar. Pasar Yahudi Bani Koinuko. Karena memang itu pasar terbesar dan itu pasar yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya para sahabat Nabi. Saya gambarkan sedikit Bapak Ibu rahmati Allah SWT.
Allahumma shalli ala ya. Saya gambarkan sedikit Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada pagernya yang sekarang. Tahu ya pagar sekarang. Oke. Yang belum pernah ke sana dibayangkan saja. Nanti antum lihat fotonya. Saya doakan mudah-mudahan segera diberangkatkan Allah untuk ke sana. Baik ya. Itu Masjid Nabawi ada pagar. Baik. Inilah dulu saya dulu pernah ngaji sama seorang ulama besar namanya Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala. Syekh Atiyah, seingat saya beliau pernah mengatakan bahwa menurut ahli sejarah bahwa dulu namanya Madinahnya Rasul itu ya cuma sebesar Masjid Nabawi dan pagar itu, kurang lebihnya segitu. Jadi nggak luas, tapi yang kecil itu menggentarkan versi Romawi. Itu kalau orang berkualitas, jumlah banyak, kekayaan melimpah ruah, enggak menggetarkan karena enggak ada kualitasnya. Lihat kecil sekali kan. Nah, pasar Yahudi Bani Koinuko kurang lebih posisinya ya di luar pagar sedikit. Luar pagar sedikit. Kalau ngadep kiblat sebelah kanan bagian depan. Itu pasar Yahudi Bani Koinuko. Sekarang udah nggak ada tuh semua ya. Ini peta sejarah. Dan itulah pasar yang paling ramai, pasar yang paling besar. Masih ada pasar lain tapi tidak sebesar Bani Koinuko dan tempatnya juga agak jauh. Karena Yahudi yang tinggal di tengah dekat kota muslimin betul itu ya Bani Koinuko. Kalau yang lain Bani Quraidah, Bani Nadir itu jauh. Itu jauh lebih dekat ke arah Masjid Kuba. Baik, Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar Yahudi Bani Koinuko. Ya namanya juga jualan di pasar Yahudi, Pak. Yes, pandai-pandai jaga diri sudah. Transaksi terserah mereka. Mau pakai sistem riba, mau pakai sistem nipu, mau pakai sistem jebakan, mau pakai marketing ala apa terserah Yahudi. Ya kan, mau dia menimbun barang supaya harga naik karena permintaan tinggi barang yang enggak ada, itu udah kerjaan Yahudi. Itu gaya marketing Yahudi dari dulu di pasar Bani Yahudi Bani Koinuko. Masuk pertama ke pasar itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hari pertama masuk, apa punya modal? Gak ada modal dari mana bajunya. Dia tidak mau ngambil harta Sa'ad bin Rabi yang ditawarkan. Ya udah masuk ke pasar. Terus bagaimana kalau gak punya modal? Gimana kalau gak punya modal? Caranya? Hah? Gimana Seth? Hutang lah. Persis, dia hanya menawarkan jasanya. Oh iya, kan ketika barang ini ada di sini, ada yang punya, kan saya tinggal bicara kan? Ini barang saya jualkan boleh? Apa ya? Nah tapi ini model semacam simsar. Simsar itu kayak calo ya, maklar. Hati-hati Pak, karena ini ada hukum syariah yang nggak boleh dilanggar ya. Maklar itu hati-hati. Para maklar hati-hati, mana yang halal, mana yang haram harus tahu. Ya, jangan cuma ikut pelatihan pengen kaya tapi nggak ada hukum syariatnya. Ini banyak pelatihan ngajari orang entrepreneur, ayo diajari bahkan bisa punya harta banyak tanpa modal segala macam. Saya cuma minta silahkan ikuti, tapi Anda harus belajar fikih muamalah supaya tidak terjebak dalam transaksi yang haram. Begitulah. Hari itu Abdurrahman pulang punya keuntungan. As-samin wal akid. Jadi samin kan minyak ya, sama akid makanan. Baik. Masya Allah. Begitulah setiap hari dia terus ke pasar sampai punya modal. Saya cuma ingin sampaikan ke antum teman-teman. Ini pelajaran mahal dari Abdurrahman. Modal itu jangan langsung mikir bank. Apa sulitnya Abdurrahman menerima dari saudaranya kan? Bahkan saudaranya bukan ngutang, saya kasih pun nggak apa-apa kok. Tapi namanya orang beriman tadi saya katakan,
Orang nggak punya saja kelihatan punya. Artinya berkecukupan karena dia tidak pernah menjual kemiskinannya. Tidak pernah menjual kemiskinannya. Nah, jadi karena itu maka sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beliau terus berdagang di situ, berdagang sampai punya modal. Nah, begitu dia punya modal tentu langkahnya lebih cepat. Orang ahli ini, orang ahli pengalaman panjang. Ya, dulu dagangnya Abdurrahman itu sudah sampai ke negeri manapun. Dagangnya sudah berdagang internasional. Ekspor impornya sudah luar biasa. Begitu dia ketemu modal tadi. Jadi dia modal itu jangan mikir ngutang. Jangan langsung serta-merta mikir ngutang. Betulan itu teman-teman ya. Ya kan hari ini subhanallah Pak. Konsep itu kalau tidak islami cuma kelihatan mentereng sebentar. Habis itu susah untuk hidupnya. Maka jangan langsung berpikir bang. Saya sering banget itu kalau ini ujungnya begitu. Dari mana modalnya? Orang bank datang ngomong. Jangan buru-buru itu. Coba pelajari hukum fikih muamalah, bagaimana cara mengumpulkan modal. Apa ada? Oh iya ada. Iya ada. Baik. Di saat itulah Abdurrahman mulai besar. Begitu besar, suatu pagi ketemu Nabi SAW. Nabi melihat Abdurrahman gak biasa. Maka Nabi nanya, Abdurrahman, pagi ini kamu klinis sekali ya, rapi, wangi sekali. Abdurrahman bin Auf yang ditanya tentu senyum-senyum ya, dan dia bilang, ya Rasulullah semalam saya nikah. Begitu jual beli jalan nikah. Lu antum kalau buka fikih itu ya, buka fikih. Begitu selesai pembahasan fiqhul ibadat sampai haji kan rukun Islam, sampai haji masuk fikih muamalah. Bab pertama pasti kitabul buyu, bab jual beli. Selesai jual beli dengan semua bab subbabnya, masuk bab berikutnya kitabun nikah. Paham ya? Ayo makanya anak-anak muda ini Pak. Karena yang laki-laki tugasnya memang cari nafkah, perintah Quran. Makanya itu jual beli. Abdurrahman jual beli sudah punya, ya kan? Beli emas dia. Beli emas jadi mahar. Makanya kata Abdurrahman, saya menikahi seorang wanita Ansor dengan mas kawinnya emas. Masya Allah itu, ya kan? Setelah itulah maka setelah Abdurrahman mengatakan itu, maka Rasul kemudian mengatakan aulim walau bisa. Yalah, buat walimahnya Abdurrahman walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu kalimat walau dengan seekor kambing itu memang masih mengesankan Abdurrahman duitnya belum terlalu banyak. Nah kalau berikutnya sih nggak begitu kalimatnya, ya kan? Walau dengan seekor kambing. Dulu satu ekor kambing harga 1 dinar. Atau bisa kurang lagi sedikit. Misalnya 1 dinar itu 1 ekor kambing. 15 abad berikutnya sekarang 2016 1 ekor kambing pun 1 dinar. Ini uang yang anti inflasi. Anti inflasi. 15 abad loh umurnya dinar. Maksud saya dihitung sejak zaman Rasul ya. 15 abad 1 dinar. Hari ini 1 dinar, kan 1 dinar itu kurang lebih 2 juta hari ini. Dapat kambing enggak? Dapat 2 juta kambing. Dapat 4,25 gram emas. Baik. Begitulah setelah itu terus berjalan. Rasul tidak lama setelah menata para sahabatnya, terus membangun masjid dan segala macam selesai, mempersaudarakan selesai, Nabi buat pasar muslimin. Siapa yang akan menjadi orang ahlinya? Di antaranya Abdurrahman. Ini luar biasa strategi Rasul itu. Makanya teman-teman Bapak Ibu dan Allah, mari kita berjuang, jangan sporadis. Pokoknya yang lagi seru ini, lagi geger ini semua ke sana, lagi ini semua ke sana. Jangan begitu. Ada penataan yang sangat jelas. Harus jelas penataannya. Jangan sporadis. Sporadis itu gampang sekali tebaknya, gampang dimatikan oleh musuh Islam. Ya, begitu Nabi buat pasar, siapa yang ahli? Itu
Selain ini lapangan pekerjaan, pasar lapangan pekerjaan. Orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah yang memang keahliannya dagang, sekarang mereka dapat tempat. Sekaligus untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka, dan mereka tentu diharapkan untuk menyelesaikan ekonomi umat. Yang berikutnya mereka tentu akan menyelesaikan ekonomi musuh Islam. Maksud itu maksudnya. Sudah Nabi letakkan pasar itu berhadapan dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Disebut dengan pasar Manakho, itu pasar muslimin. Ditaruhnya face to face gini lah. Berani panggil ini ya. Begitu memang, dan taruh di hadapan dengan Yahudi. Begitu diletak. Sekarang face to face kelihatan sekarang. Ayo kita sekarang taruhan sekarang ya. Kita bertaruh sekarang. Ini pasar muslimin dengan konsep syariah. Utuh. Karena kalau kita ini mau menerapkan syariah di pasar Yahudi nggak akan pernah utuh, Pak. Pasti nggak utuh. Oh, yang punya lapangan dia, kita main bola di lapangan orang. Yang punya lapangan bilang bubar. Bisa pahami, Pak? Iya. Nggak bisa memang begitu terus. Main bola di lapangan orang, ya kan? Orang yang ngamuk dibubarin kita. Nabi tidak bisa lakukan itu. Nabi buat pasar muslimin karena ini semua adalah komunitas orang beriman. Itu nggak kayak kita hari ini. Oh, semua orang beriman, semua muslimin pindah pasarnya. Itu pindah semua pasarnya. Di sana orang-orang hebatnya Abdurrahman, Utsman, Talha, Zubair. Ini orang-orang Mekah semua ahli pasar. Disitulah mulai. Dan kemudian Bapak Ibu nanti silahkan dibaca. Muslimin hanya perlu kurang lebih 4 tahun untuk nutup pasar Yahudi Bani Qainuqa. Ayo Pak, belajar sama sahabat, sama Rasul. Dahsyat. Kalau kita belajar sirah itu kita punya strategi, nggak sporadis, nggak asal gerabak-gerubuk semua. Kita punya strategi. Tentu waktu saya nggak cukup, saya bicara detail nggak mungkin. Strategi. Cuma perlu kurang lebih 4 tahun, Pak. Itu pasar terbesar Yahudi tutup habis sama sekali. Dengan 2 kekuatan ekonomi muslimin dan kekuatan politik muslimin. Bijakan, nggak bisa dilepaskan itu, karena menutup ini pun dengan 2 hal itu. Yahudi memainkan harga macam-macam. Namanya mereka kan marketing apa saja, Pak. Iya, mereka marketingnya apa saja. Pokoknya intinya bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan dana sekecil-kecilnya. Kan begitu konsep ekonominya. Memang begitu konsep ekonominya kan. Ya, di antara yang paling gampang caranya memang maling, nipu itu dengan keuntungan sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya itu, Pak. Bukan masalah sekedar keahlian dagang. Mereka menggunakan cara marketing yang apa saja boleh. Yang begini, kalau kita ikuti genderangnya, kita nanti akan bilang, susah Pak, zaman sekarang jujur. Itu tidak muncul tuh kalimat itu di sahabat. Saya heran. Kenapa itu muncul di kita? Tidak muncul tuh di kalimat sahabat. Gak ada tuh sahabat bilang, susah Pak, Yahudi sudah kuasai pasar sejak jauh sebelum kita datang ke Madinah. Mereka kuasai, mereka menggunakan cara itu. Kita nggak pakai cara dia, kita tergilas oleh pasar. Gak ada tuh kalimat itu. Gak ada. Yang ada adalah Abdullah bin Auf berperang. Di antara contoh, saya berikan contoh. Rasul SAW melarang ihtikar. Ihtikar itu nimbun barang. Penimbunan yang menyebabkan langkanya barang, kemudian harga naik karena permintaan di pasar tinggi. Biasa ya, barang hilang di pasar. Itu dari dulu marketing Yahudi itu sama dari hari ini, Pak. Pola itu dihilangkan barang dari pasar, padahal barangnya ada. Abdurrahman bin Auf ini lihat, ini kerjaan Yahudi nih. Barang jadi mahal, muslimin beli jadi mahal. Maka Abdurrahman ngasih pelajaran mahal, Pak, ke orang-orang Yahudi. Abdurrahman cari itu barang dari semua muslimin yang ada, jenis barang apa yang hilang dari pasar. Begitu dia dapat, digelontorkan pasar sebesar-besarnya, bahkan kadang-kadang digratiskan, Pak. Mati itu pasar Yahudi. Ya udah, timbun aja sampai karatan di sana, nggak ada masalah, Bos. Habis saya. Karenanya itu mengapa memerangi konsep ribawi,
konsep ribawi. Dalam Quran memerangi dengan dua jalan. Satu dengan baik, jual beli, yang satu dengan sedekah. Dan itu dua konsep dijalankan dengan sangat baik oleh sahabat, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Mereka luar biasa jual belinya, tapi juga luar biasa sedekahnya. Mati ekonomi Yahudi. Mati ekonomi Yahudi. Konsep riba itu tutup. Jadi kalau kita masih main melipir ya enggak ada. Memang harus ada begitu. Ini Masya Allah, Abdurrahman memberikan, ini kan kita bicara tentang ini. Nah, akhirnya semakin besar muslimin, besar Abdurrahman tambah kaya raya sudah. Kaya raya. Disitulah Nabi mulai melibatkan para sahabat-sahabat dengan uang-uang yang banyak, diantaranya Abdurrahman bin Auf, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dakwah dan umat. Tapi kasih tugas. Abdurrahman bin Auf infak nggak tanggung-tanggung, duitnya udah banyak, ya, duitnya sudah banyak. Infak 4.000 dinar kali 2 juta aja, satu dinar 2 juta rupiah lah gampangnya. Hari ini sekitar 2 juta rupiah, ya, 4.000 dinar, jadi berapa? 8M ya, 8M. Infak 8M, titik, kecil lah. Gak cukup, dia di kemudian hari infak lagi. Tadi kan 4.000, dia infak sampai di 40.000 dinar. Gitu. Sedikit 80M gitu. Ya. Kurang karena waktu itu mau jihad, diantaranya mau ke Tabuk. Apa yang kurang? Oh, kuda kurang. Ambilin 500 kudanya, infak fisabilillah. Berapa harga kuda? Saya beberapa waktu lalu saya ke kandang kuda. Saya tanya harga kuda satu-satu. Karena kudanya ada puluhan kuda, saya tanya satu-satu berapa harganya. Ini berapa sih? Ini 100-an juta Ustaz. Yang ini, ini 1 miliar Ustaz. Oke. Saya sekarang bayang, oke lah, kira-kira range-nya ini kalau diambil range-nya 100 sampai 1 miliar hari ini loh Pak. Oke. Ada yang lebih dari 1 miliar ada. Baik. 500 kuda. Infak fisabilillah. Ini Rasul infak fisabilillah. Oh, tidak cukup, masih ada perlu yang lain. Apa yang lain? Buat ngangkut barang, itu kan buat ngangkut mujahid. Ngangkut barang perlu unta. Unta, ambilin 1.500 unta. Ini 1.500 infak fisabilillah. Begitu Pak. Kalau jadi orang kaya gitu. Wallahi Pak, Abdurrahman bin Auf gak kekurangan harta gara-gara infak banyak. Gak ada tuh mampet rezeki itu, gak ada. Gak pernah ada itu. Yang bikin mampet rezeki itu ya kita ini, sifat pelit kita ini. Makanya Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menjaga dirinya dari sifat kikir pelit itu orang-orang yang muflih. Tahu muflih? Falah. Falah itu bahagia, sukses, menang. Asal gak pelit. Surat Al-Hasyr. Masya Allah, ya kan? Jadi hilangkan tuh, coret sifat pelit. Gak ada sifat pelit di tubuh muslimin. Kalau infak disebutkan, Masya Allah, infak Abdurrahman sudah luar biasa banyaknya. Itu zaman Rasul. Jadi harta dia sudah melimpah ruah. Dan kekayaan terus naik grafiknya. Abdurrahman itu naik terus, naik. Nah, seiring dengan naiknya grafik kekayaan Abdurrahman, seiring itu juga naik sedekahnya, naik gitu. Naik terus. Sampai penduduk muslimin di Madinah itu tidak ada, kurang lebih nih, tidak ada orang yang tidak dapat hartanya Abdurrahman. Semua dibagi 3. Penduduk Madinah terhadap harta Abdurrahman terbagi 3. 1, sepertiga dipinjemi, perlu pinjam kasih. Dan minjeminya zaman sahabat beda sama minjemi hari ini Pak. Oh iya, pinjemi saudaranya. Akadnya jelas kalau pinjam harus kembali kan? Namanya pinjam 100 balik 100. Mau antum tahan tergantung akad mau berapa tahun, nggak apa-apa. Namanya orang minjemi saudara. Ini orang beramal Pak. Minjem itu amal, bukan untung. Untungnya untung dapat amal pahala itu tuh. Dan Allah mudah untuk membesarkan bisnis kita.
Qard dipinjemi kan? Sepertiga penduduk Madinah dipinjemi oleh Abdurrahman. Perlu pinjam dipinjam. Waktunya ngembalikan nggak bisa, ya berlaku hukum Islam. Abdurrahman nggak bisa balikin nih, uang lagi nggak ada. Tak apa. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Quran bilang itu, berkata itu, kalau memang kesulitan, tolonglah kasih tunda. Kasihlah tunda sampai dia punya kelapangan rezeki. Gitu ya. Ekonomi begini ini kalau diterapkan tutup Yahudi. Betulan. Sepertiga yang berikutnya, sepertiga yang tadi kan dipinjemi, sepertiga yang berikutnya bayar utang. Abdurrahman tuh nyari siapa yang punya utang, ya kan? Saya nyelesaikan utang antum. Siapa lagi? Itu seperti tiga penduduk Madinah itu utangnya nyelesaikan Abdurrahman. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sering katakan, kita itu sebenarnya tidak perlu banyak orang. Kita hanya perlu orang berkualitas berapapun jumlah yang Allah berikan. Penduduk satu kota selesai hanya oleh satu orang, cukup. Tapi kualitasnya seperti Abdurrahman bin Auf. Ini orang banyak ya kan, masalah ekonomi, seminar mulu kerjaannya kan. Diskusi nggak bisa, masalah nggak selesai. Kita hanya perlu satu orang, actionnya jelas. Dengan iman yang dia bawa, action jelas lapangan. Tadi apa? Sepertiga dipinjami, sepertiga dibayari hutangnya, sepertiga untuk silaturahim. Datang silaturahim Abdurrahman, assalamualaikum, saudara antum Abdurrahman, ya kan? Masya Allah, ngobrol-ngobrol. Ini untuk silaturahim buat antum. Pergi lagi kayaknya. Sepertiga penduduk Madinah di silaturahimi pakai uangnya Abdurrahman. Iya, Masya Allah. Kalau ngomong Abdurrahman saya nyesek ya Pak. Tambah malam tambah nyesek saya kalau ngomongin Abdurrahman yang lihat itu. Masya Allah itu. Ini didikan Rasul kita kayak begini modelnya. Rasul wafat. Itu yang semua karya besar Rasul dan hasil didikannya adalah salah satunya Abdurrahman. Abdurrahman dengan semua itu dan semua orang tahu. Semua orang tahu Masya Allah itu. Semakin naik posisi Bani Zuhroh. Tadi saya bilang Bani Zuhroh baik lagi. Naik. Jadi lihat subhanallah. Ya tadinya keluarga besarnya bukan keluarga besar tinggi ya. Itu terangkat juga oleh hanya satu orang kurang lebih. Walaupun bukan satu-satunya dari Bani Zuhroh. Begitu. Memuliakan satu keluarga besar. Jangan malah menjatuhkan nama keluarga besarnya oleh satu orang. Memuliakan satu keluarga besar dengan prestasi satu orang ini. Rasul wafat, Abdurrahman melanjutkan amalnya, umur masih ada ya. Karena Abdurrahman bin Auf nanti meninggal tahun 32 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 ya, tahun 11 Hijriah. Berarti Abdurrahman meninggal tahun 32 itu khalifahnya sudah Utsman adalah. Bahkan nanti yang mensolati juga yang mimpin Utsman, langsung Utsman di Madinah dimakamkan di Baqi. Jadi makam beliau sekarang di Baqi. Kalau Bapak Ibu ziarah ke Baqi, itu salah satunya Abdurrahman. Ya. Jadi ketika Rasul wafat, Abdurrahman berperan, harus punya tambahan peran. Karena selain dia orang kaya dan dermawan, dia orang senior di dalam dakwah Islam ini dengan kemampuan ilmu yang sangat amat tinggi. Nah, Rasul sudah wafat, maka Abdurrahman harus punya posisi yang tinggi karena memang kemampuannya. Begitu Khalifah Abu Bakar di baiat, otomatis orang seperti Abdurrahman itu di posisi sebagai penasihat ahli di ring satu. Karena dulu Khalifah Muslimin itu menjadikan ahli-ahli ilmu dari kalangan muhajirin itu di ring satu khalifah. Keputusan negara khalifah akan nanya ke mereka itu. Ini keputusan kekhilafahan seperti ini, tanya diskusi apa saran kalian menurut ilmu kalian. Itu peran Abdurrahman. Di zaman Umar juga demikian. Di zaman Umar radhiyallahu anhu juga demikian.
punya posisi yang sangat luar biasa. Banyak sekali keputusan-keputusan yang Abdurrahman punya peran yang sangat sentral di situ. Cukup banyak. Abdurrahman punya peran-peran yang luar biasa. Dan kedermawanannya nggak berhenti, lanjut terus, ya kan? Nggak ada amal berhenti, lanjut. Rasul wafat, lanjut amal, dilanjutkan. Bahkan saat itu Abdurrahman mulai memikirkan para sahabat yang tersisa, Pak. Masya Allah, lihat, kan sudah banyak wafat ya, satu persatu wafat. Umur Abdurrahman agaknya panjang nih nampaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan antum yang dermawan ini karena manfaat buat umat diberikan umur panjang. Abdurrahman dikasih Allah umur panjang karena banyak urusan yang harus kamu selesaikan gitu ya. Sampai tahun 32 Hijriah beliau baru wafat. Begitu sudah satu persatu banyak sahabat meninggal, Abdurrahman memikirkan sahabat yang tersisa. Ya Allah, ini sahabat tersisa ini dulu orang-orang awal kan, Pak. Dulu kita bersama-sama, orang-orang awal. Saya punya uang banyak. Ini amal saya, amal terbaik saya ini. Sudah, dia infak. Suatu hari dia infak 50.000 dinar. Kebayang 50.000 dinar? Tadi sudah angka-angkanya ya. 50.000 dinar. 50.000 dinar itu dibagi nanti. Ternyata amanahnya adalah amanahnya nanti untuk veteran ini, mujahid perang Badar yang masih hidup. Itu yang paling banyak. Itu total jumlahnya yang masih hidup dihitung sama Abdurrahman itu masih ada 100 orang. 100 itu dia yang waktu itu berinfak, masing-masing dapat 400 dinar. Jadi begitu, Masya Allah. Jadi ini 400 dinar untuk satu orang yang dulu pernah ikut di perang Badar. Mengapa Abdurrahman peduli pada perang Badar? Pertama, dia ikut di perang Badar. Yang kedua, selesai perang Badar itu Jibril datang ke Rasul. Perang Badar sudah selesai. Jibril bertanya kepada Rasul SAW, "Kaifa ta'udduna ashabakum fi Badar?" Muhammad, kalau menurut kamu, sahabatmu yang ikut perang Badar itu di posisi kalian seperti apa? Sehebat apa yang ikut perang Badar? Nabi SAW menjawab, "Khiyaruna." Mereka orang-orang terbaik kami. Yang ikut perang Badar itu, ya, itu orang-orang terbaik kami. Jibril mengatakan, begitu pula kami menganggap para malaikat yang ikut di perang Badar adalah malaikat-malaikat terbaik. Karena malaikat turun kan di Badar? Turun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." 1000 malaikat Allah turunkan. Dipimpin langsung Jibril. Jibril mengatakan, begitu juga kami menganggap malaikat yang ikut di Badar adalah malaikat-malaikat terbaik. Jadi begitu, mau Abdurrahman berarti mau berinfak kepada orang-orang terbaik yang masih tersisa. Allah, itu kayak apa amalnya, berlipat-lipat pahalanya, orang terbaik nanti. Nah, lihat, saat itu Utsman kan juga ikut lah. Lah Utsman ini orang kaya raya, ya kan? Dapat juga jatah 400 dinar. Diambil apa enggak kira-kira? Utsman orang kaya raya, antum tahu juga Utsman orang kaya raya. Lain kali kita bahas Utsman, kan? Utsman orang kaya raya. Beliau juga harus dapat, dia hitungannya pokoknya yang pernah ikut Badar. Diambil apa enggak? Diambil sama Utsman. Utsman enggak perlu 400 dinar itu. Utsman mengatakan, saya ingin merasakan barokahnya harta Abdurrahman bin Auf. Pokoknya sahabat itu ajaib semua, Pak. Itu iman. Dan itu bisa diulangi. Kalau tidak bisa diulangi berarti Quran salah. Quran itu kan sama Qurannya, mesti bisa diulangi asal kita didik dengan benar generasi kita sesuai dengan Quran. Jadi dapat semuanya, Masya Allah. Sampailah di akhir masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu.
Di akhir masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, Umar khutbah di masjid. Kata Umar, kalau aku meninggal, penggantiku aku serahkan pada 6 orang. Ya, kita semua tahu waktu itu yang tersisa masih hidup setelah Umar sebenarnya ada 7 sebenarnya. Ada 7. Yang sudah meninggalkan 3, Abu Bakar, Umar, siapa satu lagi? Saat masih hidup, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Abu Ubaidah sudah meninggal di Palestina. Abu Ubaidah meninggal. Karena menurut riwayat sebenarnya Umar tuh pengen nunjuk Abu Ubaidah. Umar tuh orang mengagumkan, tapi dia kagum sama Abu Ubaidah. Jadi antum yang belum tahu biografinya Abu Ubaidah harus pelajari. Umar tuh orang mengagumkan, tapi Umar kagum banget sama Abu Ubaidah. Sampai Umar tuh kalau berhayal gitu, kan Umar pernah bicara ke beberapa sahabat. Kata Umar, yuk kita berhayal yuk gitu ya. Ini lihat tuh, sahabat aja ngajak berhayal, yuk kita berhayal. Karena kenapa berhayal? Karena nggak ada buktinya kan. Kalau ada rumah kosong ini, kalau diserahkan kalian mau diapain ya? Yang satu bilang, aku ingin memenuhinya dengan emas, aku infakkan fisabilillah semuanya. Itu orang-orang mulia tuh gitu, mau angan-angannya nggak kotor, nggak ngeres kayak gitu ya. Ini orang-orang mulia Pak. Tahu nggak kalimat Umar? Umar mengatakan, kalau saya pengen rumah ini saya penuhi dengan orang seperti Abu Ubaidah, dan semuanya aku gerakkan untuk memimpin umat Muhammad SAW. Dia kagum banget sama Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah meninggal lebih dulu sebelum Umar. Jadi gak jadi nunjuk dia. Dia udah diserahkan ke 6 orang. Karena yang meninggal 3, sisanya 7 sebenarnya. Kenapa 6? Apa yang satu gak layak? Yang satu layak apa gak layak? Gak ada yang gak layak Pak. 7-7-nya layak jadi khalifah. 7-7-nya layak jadi khalifah. Terus kenapa Umar cuma nyebut 6? Sampai tidak disebut. Sampai tidak disebut. Yang tidak disebut Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa Sa'id bin Zaid? Nah, siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid itu dari keluarga Umar, bahkan adik iparnya Umar. Karena Sa'id bin Zaid itu nikah dengan adiknya Umar. Dan Umar sudah berdoa pada Allah bahwa dia cukuplah dari keluarga Umar, hanya Umar yang dapat musibah kepemimpinan ini. Maka dia tidak mau melibatkan sepupunya sekaligus iparnya ini. Makanya oleh Umar dicoret namanya. Bukan karena tidak layak. 6 orang kata Umar. Dan subhanallah, Umar itu sebenarnya setelah Abu Ubaidah, Umar itu sebenarnya punya pandangan sebenarnya. Cuma dia tidak mau ini menurut analisa para ahli syarah ya. Waktu Umar ditusuk, Umar kan masih hidup beberapa hari. Kan beliau sebenarnya ingin mengimami muslimin tapi sudah gak kuat. Siapa yang ditunjuk oleh Umar untuk mengimami muslimin? Abdurrahman bin Auf. Dan dalam Islam, imamah dalam sholat itu isyarat tentang imamah di kepemimpinan. Dipahami? Rasul dan ke Abu Bakar, semua sahabat sepakat tidak ada yang berani mimpin selama Abu Bakar masih hidup. Kenapa? Di antaranya itu, waktu Rasul sakit, siapa yang ditunjuk jadi imam? Abu Bakar. Jadi semacam isyarat sebenarnya dari Umar. Cuma Umar udah bilang pokoknya 6 orang aja. Ditunjuk Abdurrahman jadi imam, gantikan saya jadi imam. Dan itu semua muslimin sebenarnya mengerti, tapi kan karena kalimat bunyi 6, ya harusnya 6. Masalahnya dan bahkan saya tunjukkan satu kali kalimat. Kata Abu Bakar, kata Umar, ini 6 nih Pak. 6 nih masalahnya gendep, enggak ganjil. Kalau poinnya 3-3 repot ini. Betul kan? Kita suka-suka kalau memilih sesuatu itu ganjil. Tadi tujuannya supaya tidak imbang, draw, ya kan? Tapi Umar punya cara. Kalau 3-3 draw, Umar tuh ngasih kaidah loh Pak. Rapat tuh ada kaidahnya. Kalau 3-3 draw,
maka yang harus kalian baiat adalah orang yang ditunjuk Abdurrahman. Ini enggak orang sembarang ya. Jadi Abdurrahman itu menentukan sebenarnya, Pak. Bahkan kalaupun dia yang diangkat, dia orang sangat layak. Tadi kan saya bilang ditunjuk dia jadi imam. Itu Abdurrahman. Umar punya kaidah, tidak boleh lebih dari 3 hari milih pemimpin itu. 3 hari itu udah kelamaan, Pak. Kita berapa lama ya milih pemimpinnya? Udah lama ya kan, biaya mahal, begitu pemimpin jadi nggak jelas. Umar punya kaidah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Lihat betapa murahnya, Pak. Yang rapat ya cuma 6 orang, yang dipilih 1 dari 6 orang. Ini orang terbaik yang ada. Masa kita nggak bisa milih orang terbaik, Pak? Bisa lah, bisa ya kan? Iya. Abdurrahman 3 hari gitu ya. Ada kaidah lain. Bahkan Umar meminta untuk dikawal pasukan. Jadi waktu mereka 6 orang rapat tuh Umar minta ada kawalan pasukan yang itu tidak boleh berhenti itu kawalan pasukan sampai 3 hari. Begitu pentingnya kepemimpinan. Jangan diganggu, mereka lagi rapat lagi biarkan. Nah, itu rapatnya itu masalahnya kan gini, Pak. Dari 6 orang itu siapa yang mau mulai rapat ya? Oh, semua punya peluang kok. Ya kan? Siapa yang mau mulai kita? Abdurrahman berkata, demi Allah, kalau ada pisau nusuk di leher saya tembus sebelah sini, itu lebih aku sukai daripada aku milih menjadi pemimpin begini. Abdurrahman sudah menyatakan saya nggak mau ambil. Jadi biarkan saya yang sekarang yang mengambil alih rapat ini. Oh iya ya, saya sudah nggak mau saya. Baik. Abdurrahman orang berilmu. Jadi Abdurrahman sudah nggak mau. Sudah mulailah. Ditanya, yang tidak di tempat Tolha radhiyallahu anhu tidak sedang di Madinah. Jadi nggak bisa diajak rapat di Madinah. Jadi sebenarnya rapat itu cuma 5. Dari 6 itu 5. Sudah. Zubair menyerahkan suaranya dan sampai mengerucut hanya tinggal 2. Ali dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Abdurrahman nanya ke orang-orang pintar lain, para sahabat yang mulia, orang-orang ahli ilmu ditanya. Abdurrahman tuh menyendiri di rumah, salah satu rumahnya, dia yang dikenal dengan Darul Qadha. Jadi Abdurrahman tuh punya beberapa orang kaya raya, rumahnya banyak. Di Madinah rumahnya banyak banget. Ada salah satu rumahnya Abdurrahman itu, rumahnya 3 lantai, dikasih kubah 3 gitu. Wede sama itu kan. Itu bukan satu-satunya rumah, rumahnya banyak. Dan Abdurrahman gampang banget Pak ngasih rumah. Dia punya rumah di sini gitu. Sampai ada nama rumah namanya Dar Mulaika. Dar Mulaika. Kenapa dinamakan begitu? Karena rumah itu punya Abdurrahman dikasih ke sahabat wanita Mulaika itu. Jadi begitu, nanti ini dikasih ke orang. Gitu Pak ya. Jadi yang rumahnya banyak kasih-kasihin aja Pak. Wallah Pak. Ini contoh Abdurrahman loh, ngaji Abdurrahman ngapain kita ngalamin ngaji kalau nggak dipraktekin ya? Betul ya? Ya Allah, nggak hilang pakaian antum, nggak hilang. Barokah bertambah. Abdurrahman Pak punya rumah banyak, dikasih. Ini kasih ke sana, ini kasih ke sana. Abdurrahman Darul Qadha itu salah satu rumahnya. Disitulah dia menyendirinya, Mas. Jadi menyendiri itu maksud saya ketika ada dia sedang memikirkan untuk siapa orang yang tepat untuk ini, menganalisa itu di situ. Dia minta menyendiri di situ, dikawal kan pasukan. Jadi dia kumpulkan data, dia tanya, cari informasi semua, dipanggil lah dimulai dari 5 orang itu tentu. Sampai nanti Abdurrahman manggil khusus Ali, ditanya. Manggil khusus, bagaimana kalau kamu saya tunjuk? Ali menyampaikan dia pendapatnya. Kemudian panggil lagi Utsman. Gimana kalau kamu saya tunjuk? Ali ditanya, menurutmu Utsman bagaimana? Utsman ditanya, menurutmu Ali gimana? Orang cerdas Pak Abdurrahman. Karena Abdurrahman begitu sudah mengumpulkan data dari orang-orang luar biasa di Madinah, orang tidak bergeser dari 2 nama, Utsman dan Ali. Sudah, kerucutkan 2 nama. Sudah, itu keputusannya di tangan Abdurrahman. Jadi khalifah itu Abdurrahman,
kemudian sudah dapat jawabannya kan 3 hari. Jawabannya Masjid Nabawi, Abdurrahman mengumumkan hasilnya, disampaikan bahwa manusia masyarakat tidak bergeser dari 2 nama ini, Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman menyampaikan beberapa hal, kemudian Abdurrahman mengatakan bahwa saya berbaiat pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sah, karena Umar mengatakan ya memang 6 orang ini yang berhak, sudah dia yang milih, dia yang dipilih, ya kan? Dan kita tahu, subhanallah, Utsman radhiyallahu anhu dengan kepemimpinan tidak salah pilih Abdurrahman. Ibu dirahmati Allah. Jadi ini peran-peran yang sangat besar dan luar biasa. Saya mau sampaikan terakhir nih Pak, terakhir. Sudah lewat jam 9. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya yang punya iman. Karena punya iman itulah dia takut karena kaya. Jadi takut karena saking kayanya dia itu ditakut Pak. Takut sekali dia. Dan ketakutannya itu pertimbangannya sebenarnya satu. Ini jangan menghalangi saya masuk surga. Dan ini tidak sekali. Abdurrahman takut ini tidak sekali. Suatu hari beliau pulang ke rumah, kumpul beberapa orang-orang yang dekat Abdurrahman. Abdurrahman pulang bawa makanan, diletakkan, dalam riwayat lain disebutkan mau buka puasa, disebutkan sudah siap gitu, tinggal menunggu. Abdurrahman berkata, kata Abdurrahman, Mus'ab sudah meninggal. Mus'ab bin Umair, ya namanya orang rindu pada teman-teman seperjuangan. Mus'ab bin Umair sudah meninggal dan dia lebih baik daripada saya. Tapi dia meninggal tidak ada kafan yang cukup untuk mengkafaninya. Hamzah Sayyidus Syuhada juga sudah meninggal dalam jihad semuanya, dan dia lebih baik daripada saya, dan juga tidak ada yang cukup untuk mengkafaninya. Kemudian nangis dia, nangis kecil. Kemudian dia bilang, demi Allah saya takut, jangan-jangan kekayaanku ini adalah bukti ayat Allah Subhanahu wa taala, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian sudah habiskan jatah kalian di dunia. Nangis Abdurrahman. Masya Allah. Begitu itu keadaan begitu itu enggak sekali. Suatu hari datang lagi ke Ummul Mukminin yang masih hidup, Ummu Salamah. Ini sepeninggal Nabi semua. Datang ke Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, ya Ummah, wahai bunda, kata Abdurrahman, saya ini takut sekali. Saya ini kok kaya sekali ya. Takut sekali, saya kaya ini. Saya takut ini memperlambat saya masuk surga, menghalangi masuk surga. Jawaban Ummu Salamah adalah simpel. Anfik ya bunaya, infakkan hartamu. Makanya infaknya Abdurrahman itu udah nggak karu-karuan banyaknya kan. Menjelang wafat, Abdurrahman nangis lagi. Nangisnya sama, nyebut Mus'ab, nyebut Hamzah, orang-orang yang terbaik, yang kata beliau, mereka orang lebih baik dari saya, meninggalkan dunia ini tidak ada kafan yang cukup untuk mengkafaninya. Sementara saya dapat semua kebesaran begitu banyaknya harta ini. Nangis ya. Apa yang dia takuti? Dia takut terlambat masuk surga. Kalau mau melahirkan pengusaha kayak gitu, wallahi urusan umat selesai. Wallah. Abdurrahman meninggalkan warisan. Harta udah diinfakkan kayak gitu banyaknya, Pak. Ya Allah, tuh peninggalannya masih banyak sekali. Itu kenapa Abdurrahman bilang saking mudahnya didapat uang itu. Saya itu balik batu aja nemu emas. Kalimat Abdurrahman, ilustrasi dia sampaikan, begitu gampangnya saya dapat uang, batu saya angkat nemu emas. Jadi peninggalan masih sangat banyak nih. Di antara ini saya sebutkan satu saja.
Ada beberapa perbedaan riwayat, tetapi saya sebutkan salah satu riwayat. Ini bukan yang terbesar karena riwayat ada beberapa perbedaan pendapat. Saya ambil yang anggaplah yang tengah. Saat Abdurrahman meninggal, beliau meninggalkan 4 istri. Ada 4 istri. Dalam Islam namanya istri karena ada anak. Istri dapatnya 1/8 dari warisan karena ada anak. Dan ternyata masing-masing istri itu dapat 80.000 dinar. Satu istri. Belum 1/8. 1/8 itu 4. Jadi iya, 80.000 kali 4 dari berapa? 320.000. 320.000 dinar. Nah, itu 1/8. Itu 1/8 dari harta warisan. Hitung sendiri aja ya. 320.000 dinar. Itu karena total istri 4 itu kan dapat 1/8 dibagi berapapun jumlah istri. Jadi masya Allah, pelajaran luar biasa. Tidak ada kebaikan yang tidak Allah balas dengan kebaikan. Tidak ada hijrah yang membuat orang miskin. Tidak ada orang yang dermawan kemudian menjadi orang miskin. Yang ada adalah kedermawanan membawa kebesaran. Lihatlah Abdurrahman bin Auf bermula dari keimanan, berjalan menuju ilmu yang tinggi, menjadi orang kaya raya dengan orang yang sangat dermawan. Bayangkan masya Allah betapa bahagianya Abdurrahman. Abdurrahman itu di dunia ini luar biasa, di akhiratnya masuk surga. Kan begitu orang begini kan? Ya, di dunia lengkap bahagia, di akhirat lebih lengkap lagi dengan surganya. Apa yang tidak dinikmati Abdurrahman? Abdurrahman nikmati apa saja, Pak, ya. Selendangnya Abdurrahman itu tahu harganya berapa tuh? Ini enaknya kalau jadi pengusaha. Karena kalau jadi pejabat punya barang mewah diprotes orang banyak. Ya, saya ingatin antum kalau mau hidup dengan harga-harga mahal jangan jadi pejabat. Karena pejabat itu memang dalam Islam harusnya mencontohkan kesederhanaan, karena kesederhanaan bagi pemimpin itu magnet bagi masyarakat. Bagi masyarakatnya. Abdurrahman kan sudah mengeluarkan statement, saya nggak mau posisi ini. Saya tak hidup jadi pengusaha di sini ya, jadi ahli ilmu tapi pengusaha gitu. Selendang itu harga 500 dinar, Pak. Selendang mahal ternyata kan. 500 dinar. Ada yang mengatakan 400 dinar. Kulitnya ini lembut sekali, orang kaya. Kan beda kulit yang terawat sama yang enggak terawat, beda. Kulitnya lembut sekali. Abdurrahman kan yang datang ke Nabi minta izin, ya Rasulullah, saya itu kulit saya ini sensitif sekali. Ini saya ini kalau pakai baju, kalau kainnya kain selain sutra, gatal saya. Gitu, Pak. Kulit bedanya kulit yang, ya kan? Kita pakai kain goni juga nggak apa-apa, Pak. Gatal, Abdurrahman tuh gatal kalau tidak pakai kain sutra. Padahal kain sutra nggak boleh buat laki-laki, itu masalahnya. Makanya minta izin ke Rasul. Akhirnya Rasul mengizinkan Abdurrahman, nggak apa-apa, khusus untuk kau pakai itu, karena memang nggak ada pilihan. Gatal kulitnya, Pak. Nabi juga tahu itu. Gitu ya. Insyaallah saya cuma bertutur bercerita, antum ambil sendiri pelajarannya. Sekali lagi, belajar tentang sirah nabawiyah itu akan menghadirkan konsep strategi yang sangat tertata. Sangat tertata. Kalau antum belajar sirah belum begini, berarti harus diterusin lagi sirahnya. Ya, teruskan lagi belajar sirahnya. Sangat tertata, rapi. Sekali lagi, perjuangan yang sporadis ya gampang dipatahkan oleh musuh Islam. Tapi dengan strategi yang sedemikian luar biasa tertata itu, tadi sekilas saya ceritakan banyak hal tadi, maka itu yang harus kita contoh dari Rasul dan para sahabat beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon terserah kurangnya. Kembali pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, satu pertanyaan berkaitan dengan kedermawanan Ustaz. Bagaimana mengajarkan kedermawanan kepada putra-putri kita? Karena
saat ini kita di perumahan yang hidupnya masing-masing dan lain sebagainya, kedermawan itu sudah tidak ada. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan. Kedermawanan itu kan akhlak. Innamal akhlaqu bit takhalluq. Akhlak itu dengan latihan. Tidak bisa kita seperti Abdurrahman yang seperti itu kecuali latihan dulu. Makanya anak-anak kita kalau mau dididik jadi orang dermawan, namanya pendidikan itu kunci pertama dan utama itu keteladanan. Nah kalau bapak ibunya pelit, bagaimana anaknya mau dermawan? Jadi kita yang ngajarin. Anak-anak itu suka merekam kalimat kita yang kita suka nggak sadar, itu dinilai oleh anak dan ditiru. Ya kan? Kadang-kadang itu anak dengar. Ada tetangga datang ngetok pintu, ibunya teriak atau bapaknya teriak dari dalam, itu paling jembut, bilang aja nggak ada orang. Itu anak ngerekam loh Pak. Oh begini ya caranya, itu ngerekam. Rasul SAW ini harus diajarkan ke anak. Ini harus diberikan keteladanannya. Rasul SAW ini kalimat para sahabat. Rasul itu kalau dimintai tolong oleh seseorang, Nabi tidak pernah berkata saya tidak punya, walau beliau tidak punya. Kalau beliau punya, beliau kasih. Kalau beliau tidak punya, beliau carikan solusi di tempat lain. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Dan Rasul disebut sebagai orang yang paling dermawan. Dan itu keteladanan. Kalau itu sering disaksikan anak kita, oh itu jauh lebih mahal daripada ceramah berhari-hari. Keteladanan. Satu. Yang kedua, anak ini memang harus dilatih dari mulai ngasih yang paling kecil, dilatih anak ini. Makanya kalau anak kita ajarin nabung, anaknya sudah diajarin nabung ya, itu bagus, mulia. Ajarin nabung, coba bicarakan tentang tabungannya, bahwa ini tabunganmu nih, coba pikirkan sekian persennya untuk membantu teman-teman saudara saya tidak mampu. Itu pikirkan itu gitu. Ya. Nah itu dalam rangka innamal akhlaq bit takhalluq. Akhlak itu dengan cara berlatih. Tentu dermawan itu lawannya ngemis Pak. Ngemis minta-minta. Nah, itu harus dihindari. Karena itu lawannya kan. Gampang banget minta. Gampang banget dikit-dikit minta temennya tidak boleh dibiasakan. Kalau enggak bagaimana mau dermawan? Orang punya orang aja diminta sama dia. Itu harus dilatih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebagian ini bisa memberikan pelajaran.